Hai, selamat datang di Hardware Info. Di depan saya hanya ada Manana, dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan pengaturan awal perangkat ini. Jadi pada awalnya, Anda harus tahu bahwa di sini kita punya kamera, benar? Dan di sini kita punya layar dengan baterai. Oke, jadi pada awalnya kita harus memasang lensa, karena itu ide buruk untuk menggunakannya tanpa lensa. Karena lensa pelindung adalah bagian yang sangat-sangat penting dari kamera kita, agar selalu dalam kondisi baik, bukan? Oke, jadi di sini kita punya layar dengan baterai. Jadi apa yang harus kita ketahui? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menekan tombol ini dan tombol-tombol ini secara bersamaan. Seperti yang bisa Anda lihat dengan cara ini. Dan cukup pasang kameranya. Anda bisa memasangnya dengan cara ini atau dengan cara ini. Oke, lalu lepaskan tombolnya. Dan pastikan terpasang di tempatnya. Oke, sekarang tekan dan tahan salah satu tombol ini. Anda dapat menekan dan menahan tombol di layar atau tunggu sampai Anda bisa menekan dan menahan tombol pada kamera. Benar. Ternyata upaya kita ini masih belum membuahkan hasil. Baiklah kalau begitu. Jadi, langkah apa yang sebaiknya perlu kita ambil sekarang? Tentu saja, pilihlah bahasanya. Ini adalah pertama yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus menghubungkannya ke aplikasi seluler. Tapi apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Benar, install aplikasinya. Jadi, untuk menginstal aplikasi, Anda cukup membuka App Store di perangkat Anda. Misalnya seperti di kasus saya, atau Play Store atau Play Market. Jika Anda menggunakan Android, cari di sini Insta360, maaf maksudnya bukan Insta tapi DJI. Aplikasinya. Oke, sekarang silakan buka aplikasi DJI Mimo. Silakan klik unduh dan tunggu sebentar ya. Baiklah, sekarang silakan klik buka dan lalu izinkan, setujui semuanya. Anda dapat bergabung dengan project ini, Anda dapat membatalkannya, dan sekarang klik tombol maaf, klik. Ya ampun. Dan seperti yang Anda lihat, perangkat ini secara otomatis mendeteksi Osmo Nano saya, kan? Namun Anda dapat mengklik tombol ini dan jika tidak terdeteksi, berarti Osmo Nano Anda tidak terdeteksi. Ini akan membuka kamera, dan Anda dapat langsung memindai kodenya. Dalam kasus saya, cukup melihatnya menggunakan Bluetooth. Jadi klik sambungkan, konfirmasi bahwa Anda melihat kata sandi yang sama, klik terima, setuju, izinkan akses. Lalu kamu harus masuk ke akun Anda. Jadi dalam kasus saya akan masuk menggunakan kredensial saya. Anda harus masuk menggunakan kredensial Anda. Jadi saya akan menampilkan video untuk masuk. Oke, dalam kasus saya masuk. Berhasil. Lalu klik aktifkan lagi dan tunggu beberapa saat. Seperti yang Anda lihat, ini berhasil. Dan pertanyaannya adalah, apakah saya peduli? Menyegarkan? Saya tidak ingin mengaktifkan fitur berbayar, saya sudah membayar kamera ini, silakan. Oke, tidak mau, silakan ke area pertanyaan, mulai, keren, nikmati tampilan langsung, kelola file dengan efisien, keterampilan tingkat lanjut, oke, klik berikutnya, dan sekarang perangkat Anda akan diperbarui secara otomatis. Jadi sangat penting untuk menunggunya. Jadi sekarang selama proses pengunduhan, klik mulai dan lihat petunjuk cara menggunakan kamera baru Anda. Klik OK, selesai. Dan keren, sekarang sudah berfungsi. Sekarang Anda bisa melihat cara kerjanya, Anda bisa memastikan bahwa itu berfungsi. Tanpa koneksi ke layar kan. Jadi kamu bisa mengisi daya kameramu, menggunakan power bank mini ini yang ada layarnya kan.
namun Anda bisa menggunakannya tanpa itu. Anda dapat melihat pratinjau di sini dan merekam sesuatu hanya menggunakan kamera. Itu benar-benar hal yang sangat bagus. Jadi sekarang, mari kita tunggu sebentar untuk mengunduh firmware dan saya akan kembali setelah proses unduh selesai. Oke, setelah beberapa saat akan muncul pertanyaan tentang pemasangan firmware. Jadi klik install, klik connect device connection, lalu klik connect. Ya, tentu saja kita sangat ingin menghubungkannya dan sebaiknya mari kita gabung. Dan sangat disarankan bagi Anda untuk menyambungkan kamera milik Anda ke layar selama proses pembaruan sedang berlangsung. Jadi mohon bersabar dan tunggu beberapa saat lagi untuk proses penggabungan ini. Ya, terkadang kita bisa mengalami masalah dengan iPhone karena kadang-kadang iPhone tidak mau terhubung ke jaringan tanpa internet. Jadi terkadang kita harus melakukannya secara manual. Jadi bagaimana caranya? Buka pengaturan, buka Wi-Fi, dan di sini sambungkan ke Osmo Nano dan nonaktifkan koneksi otomatis ke jaringan Wi-Fi lain. Dengan cara ini Pak, itu akan berhasil. Tunggu sebentar. Dan seperti yang Anda lihat dalam kasus saya tidak bisa memperbarui perangkat saya hanya karena itu. Baterai tersisa 10%, tetapi dibutuhkan lebih dari 15% baterai. Keduanya terlihat di layar Anda, baik di receiver maupun di kamera Anda juga. Jadi saya punya 10% di kamera, jadi saya harus mengisi dayanya sebelum digunakan. Tapi bagaimana cara mengisinya? Jadi pertama-tama kita harus mematikan kamera dan pemancar juga receiver, lalu kita harus membuka penutup pada receiver. Seperti yang Anda lihat, cukup isi daya menggunakan kabel USB-C. Kamera telah terpasang sebelumnya. Seperti yang Anda lihat, jadi tunggu sebentar, saya akan mengisi daya perangkat saya dan kita akan melanjutkan. Oke, mari kita mulai. Setelah beberapa menit, baterai terisi hingga 90% dari blok ini dan blok 93. Oke, sekarang mari kita aktifkan. Ayo bangun, cepat bangun sekarang juga. Mari kita segera terhubung kembali. Bergabung, tentu saja. Setelah itu silakan Anda klik pada bagian firmware baru yang sudah tersedia, lalu pilih install dan mohon tunggu prosesnya selama kurang lebih 2 menit lamanya. Oke, itu saja. Klik selesai, pembaruan sedang berlangsung, tunggu sebentar, sambungkan, dan sekarang seperti yang Anda lihat sudah diperbarui. Jadi itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekarang kalian tahu cara mengisi daya kamera, cara menghubungkan kamera ke receiver, dan cara menghubungkannya ke aplikasi di ponsel kalian. Di sini kalian bisa menemukan album kalian bisa menggunakan kamera dan aplikasi untuk melihat semua yang ada di kamera. Kalian bahkan bisa mengambil foto atau video hanya dengan menggunakan aplikasi di perangkat kalian. Oke, keren, itu saja. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika benar, silakan tinggalkan like dan komentar di bawah. Sampai jumpa.